Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit.
Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior.
Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut.
Setelah tim Merah Putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim Merah Putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian,
Hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129.
Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda.
Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf.
Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial.
Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes.
Sementara gol penetral keadaan dari timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal,
Perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2.
Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA.
sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmad Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia.
Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya.
Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa,
Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shaheen Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang.
Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias.
Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shaheen Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shaheen tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99. Sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim Merah Putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim Merah Putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim Merah Putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15.
Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk,
yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial.
Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf.
Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan.
Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmad Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi Zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring.
Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan.
Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024,
dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang.
Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias.
Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15.
Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk,
yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim Merah Putih.
Pasalnya, timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan, tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim Merah Putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. "Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik," ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim Merah Putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. "Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya," itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik.
Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram Wasid Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram Wasid Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup.
Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi,
Laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam.
Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Al-Kaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Al-Kaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Al-Kaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Al-Kaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC.
Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15.
Tendangan dari Marhon sempat terkena Mister Gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini. Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya.
Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan.
Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas.
Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut.
Kemenangan timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shane Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut.
Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya,
Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim Merah Putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf
dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81.
Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola.
Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya.
Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National,
Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Messi Hilgers. Berkat catatan tersebut,
Akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta.
Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya.
Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shane Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shane tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA
sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmad Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi Zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmad Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya.
Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST,
meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya.
Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024,
dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang.
Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias.
Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15.
Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk,
yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial.
Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf.
Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan.
Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring.
Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Al-Kaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Al-Kaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Al-Kaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Al-Kaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan.
Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk, yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024,
dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang.
Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias.
Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shaheen Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shaheen tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifah, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15.
Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk,
yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial.
Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf.
Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan.
Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring.
Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Al-Kaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Al-Kaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Al-Kaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Al-Kaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan.
Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024,
dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang.
Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias.
Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shaheen Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shaheen tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15.
Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk
yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial.
Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf.
Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan.
Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmad Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring.
Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Al-Kaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99. Sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Al-Kaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Al-Kaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Al-Kaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan.
Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang buat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini. Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta.
Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shaheen Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya.
Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shane Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shane tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA
sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmad Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmad Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya.
Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST,
meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya.
Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024,
dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang.
Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias.
Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shaheen Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shaheen tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15.
Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk,
yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim Merah Putih.
Pasalnya, timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan, tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim Merah Putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. "Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik," ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim Merah Putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. "Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya," itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik.
Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram Wasid Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram Wasid Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang Wasid asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup.
Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi Zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi,
Laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam.
Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC.
Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15.
Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya.
Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Itzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan.
Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas.
Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut.
Kemenangan timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shane Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut.
Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya.
Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim Merah Putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga.
Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81.
Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi Zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola.
Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya.
Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini. Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National,
Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shaheen Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shaheen Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Messi Hilgers. Berkat catatan tersebut,
Akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta.
Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya.
Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45J3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shane Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shane tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA
sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmad Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmad Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya.
Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST,
meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini. Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya.
Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Al-Kaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Al-Kaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Kaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia.
Hasil akhir pertandingan matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45-3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifah, Jumat, 11 Oktober 2024,
dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang.
Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45J3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias.
Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15.
Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45+3 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45+3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk,
yang mampu membawa timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmed Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial.
Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmed Al-Kaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring. Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Al-Kaf ini. Ahmed Al-Kaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Al-Kaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Al-Kaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia Shain Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Al-Kaf.
Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45C3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Alkaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain Timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain Timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek Timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi. Ranking Ragnas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan.
Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmad Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ya ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat Grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di Grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit ke-45 dan Rafael Struijk, 74. Anak asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dalam 90 menit waktu pertandingan normal. Wahid Ahmed Abu Bakar Said Alkaf lalu memberikan injury time sebanyak 6 menit. Periode injury time inilah yang akhirnya melahirkan kontroversi pada laga tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia buyar karena Mohamed Marhon kembali mencetak gol kala injury time memasuki menit ke-9. Gol kedua Marhon tersebut memicu kontroversi karena sudah berada di luar injury time yang diberikan oleh wasit. Keputusan ini langsung memicu kemarahan dari pihak Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Shain Patinama melakukan protes kepada wasit Ahmad Alkaf di lapangan langsung. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bahkan diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Selain di atas lapangan, protes keras juga terjadi di lingkungan komunitas daring.
Dilansir bolasport.com dari skun Twitter 433, mereka melayangkan sindiran dengan cara unik. Tambahan nomor punggung Lukaku dan Xavi seharusnya hanya berjumlah 96. Akan tetapi, laga Bahrain versus Indonesia berjalan seperti nomor punggung Ronaldo di AC Milan yang saat itu mengenakan 99. Akun 433 sendiri merupakan salah satu komunitas sepak bola besar yang berkantor di Belanda. Kejadian laga Bahrain versus Indonesia menyita lebih banyak perhatian dibandingkan negara Asia lain yang sedang bertanding. Keputusan meloloskan gol telat menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh komunitas sepak bola. Indonesia pun tidak akan tinggal diam dan PSSI siap melayangkan protes ke AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf ini. Ahmed Alkaf menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia buntut keputusannya yang membuat skuad Garuda gagal menang pada Jumat 11 Oktober dini hari. Akibat kepemimpinannya, netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari sosok Ahmed Alkaf, bahkan akun Instagram dikabarkan hilang. Kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan seusai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seperti diketahui, laga ini berakhir dramatis dengan skor 2-2. Kontroversi terbesar yang dibuat wasit Ahmed Alkaf adalah tidak meniup peluit akhir saat pertandingan sudah melewati masa tambahan waktu 6 menit yang dia berikan. Akhirnya Bahrain mampu mencetak gol pada menit ke-90+9 yang membuat laga melawan Indonesia berakhir pada menit ke-90+10 dengan skor 2-2. Gol Bahrain yang sudah melewati masa injury time itu memicu protes dari pemain, ofisial, dan pelatih timnas Indonesia. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit gara-gara protes kerasnya. Setelah pertandingan, pemain timnas Indonesia Shane Patinama juga tampak terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai oleh rekan-rekannya. Kesal dengan kinerja sang pengadil, netizen pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmed Alkaf. Nama wasit asal Oman ini bahkan menghiasi timeline media sosial Twitter dan menjadi trending topik. Banyak netizen yang juga mengunggah tangkapan layar profil Instagram wasit Ahmed Alkaf. Saat laga selesai, profil Instagram wasit Ahmed Alkaf yang berisikan 83 unggahan itu masih bisa terlihat. Namun tak lama kemudian, hanya beberapa menit setelah itu Instagramnya dilaporkan hilang. Memang wasit asal Oman itu sebenarnya sudah memiliki rekam jejak yang kontroversi ketika memimpin laga. Salah satunya saat Ahmed Alkaf dianggap mengambil keputusan kontroversial pada pertandingan turnamen ajang Piala Asia U20 antara Arab Saudi versus Thailand. Ada juga Singapura yang pernah jadi korbannya. Pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Alkaf pernah menjadi sasaran amarah supporter Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Hasil akhir pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di National Stadium berakhir dengan skor 2-2. Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mulanya, Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas dari Mohamed Marhon, 15. Tendangan dari Marhon sempat terkena mistar gawang sebelum memantul masuk ke jala yang dijaga Martin Paes. Sementara gol penetral keadaan dari Timnas Indonesia lahir berkat Ragnar Oratmangoen di waktu tambahan babak pertama, 45J3. Pemain penyerang sayap Timnas Indonesia itu menyelesaikan bola umpan Ivar Jenner yang sempat terbentur pemain Bahrain hingga Mesilgers. Berkat catatan tersebut, akhirnya skor 1-1 menutup interval pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia ketambahan garang berkat masuknya Eliano Reijnders serta Marcelino Ferdinand. Hasilnya pergerakan lini depan menjadi makin cair dan berbuah keunggulan bagi Timnas Indonesia. Ialah Rafael Struijk yang mampu membawa Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah. Pemain 21 tahun itu memberikan sepakan placing yang menyasar ke pojok kiri gawang Bahrain, 74. Gol tersebut juga menjadi catatan perdana Rafael Struijk di level senior. Sayang di saat injury time Indonesia lengah dan harus kebobolan gol penyama kedudukan Bahrain. Tuan rumah menyamakan skor memanfaatkan sundulan dari tendangan sudut. Hasil laga akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 2-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, meluapkan kekecewaan soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat laga melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Kemenangan timnas Indonesia di depan mata sirna akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Namun, proses menuju gol tersebut mendapat sorotan, khususnya pada keputusan wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Al-Kaf. Tambahan waktu yang berlangsung melebihi dari yang diumumkan, yakni dari 6 menit menjadi 9 menit. Gol terjadi pada menit ke-99 atau berarti melebihi 3 menit dari yang seharusnya. Para pemain timnas Indonesia pun memprotes keras keputusan wasit pada akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Usai laga, Shin Tae-yong membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia meluapkan amarah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama, terlibat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun, aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99. Sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Al-Kaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Al-Kaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal, perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi, hingga memasuki menit ke-96, Al-Kaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Pertandingan masih berlanjut dan akhirnya Bahrain mendapatkan peluang melalui tendangan penjuru dan gol pun tercipta. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya, Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jai Idzes dan kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat, 11 Oktober 2024. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, itu turnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan.
Namun, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Download Tribun X. Keputusan wasit pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sindiran komunitas internasional menyusul terjadinya gol kontroversial. Warga Indonesia bukan satu-satunya pihak yang kesal dengan hasil terbaru laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain di Stadion Bahrain National, Kamis, 10 Oktober 2024, di grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Hasil imbang ini tergolong menyesakan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mohamed Marhon membawa Timnas Bahrain unggul terlebih dahulu lewat golnya pada menit ke-15. Timnas Indonesia lalu berhasil membalas lewat Ragnar Oratmangoen di menit